Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raihan Triatmojo dari Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 Maret, akan menyampaikan tentang unsur-unsur religiusitas dalam puisi yang berjudul Kaum Beragama Negeri ini, karya Kiai Haji Ahmad Mustofa Bisri. Di sini saya akan mencoba menyajikan unsur-unsur religiusitas yang ada dalam puisi karya Kiai Haji Ahmad Mustofa Bisri tersebut. Yang akan saya sampaikan dalam presentasi kali ini dibagi menjadi 4 bab, yaitu membahas tentang biografi Kiai Haji Ahmad Mustofa Bisri, lalu dilanjut dengan pengertian tentang apa itu nilai religiusitas, kemudian dilanjut dengan isi dari puisi yang berjudul Kaum Beragama Negeri ini, dan pembahasan nilai religius dalam puisi Kaum Beragama Negeri ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai biografi Kiai Haji Mustofa Bisri. Kiai Haji Ahmad Mustofa Bisri lahir di Kota Rembang pada tanggal 10 Agustus 1944. Beliau sekarang adalah pengasuh dari Pondok Pesantren Raudhatul Thalibin Kota Rembang, Jawa Tengah. Ponpes Raudhatul Thalibin adalah pondok pesantren didirikan oleh ayahnya sendiri, yaitu Kiai Haji Bisri Mustofa. Ia mulai bersekolah dari sekolah rakyat pada tahun 1950 sampai 1956. Lalu ia melanjutkan pendidikannya di Ponpes Lirboyo Kediri tahun 1956 sampai 1958. Kemudian ke Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta pada tahun 1958 sampai 1962, dan melanjutkan menuntut ilmu di Ponpes Taman Pelajar Islam Rembang atau Pondok Pesantren Raudhatul Thalibin pada tahun 1962 sampai 1964, dan juga menempuh pendidikan tinggi di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Dalam sepak terjangnya sebagai penyair, beliau mempunyai banyak karya. Berikut adalah karya-karya dari Kiai Haji Mustofa Bisri. Yang pertama adalah kumpulan puisi yang berjudul Ohoy, kumpulan puisi balsam yang terbit pada tahun 1991 dan 1994. Lalu antologi puisi Tadarus tahun 1993, kumpulan puisi yang berjudul Pahlawan dan Tikus tahun 1996, lalu buku berjudul Wek Wek Wek, Sajak-sajak Bumi Langit yang terbit tahun 1996, lalu buku berjudul Gandrung, yaitu Sajak-sajak Cinta yang terbit tahun 2000, buku Negeri Daging, dan lain sebagainya. Sebagai penyair, Kiai Haji Mustofa Bisri juga mempunyai beragam penghargaan. Beberapa di antaranya adalah berikut. Sebagai cerpenis, Gusmus menerima penghargaan Anugerah Sastra Asia dari Majelis Sastra atau Mastra Malaysia pada tahun 2005. Kemudian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta juga memberikan gelar Dr. Honoris Causa dalam bidang kebudayaan Islam kepada Kiai kelahiran Rembang, Jawa Tengah ini. Acara pemberian gelar tersebut dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 30 Mei tahun 2009 dan dipimpin langsung oleh Rektor UIN Sunan Kalijaga, Profesor Dr. Haji Amin Abdullah. Presiden Jokowi atas nama negara juga pernah memberikan penghargaan berupa tanda kehormatan Bintang Budaya Paramadharma kepada dedikasi Gusmus. Acara penyematan berlangsung di Istana Negara, Jakarta pada tanggal 13 Agustus tahun 2015. Sekarang kita akan lanjut ke pembahasan apa itu nilai religiusitas.
Religius berasal dari kata relego yang artinya memeriksa kembali, menimbang, dan merenungkan keberatan hati. Jika dikaitkan dengan agama Islam, berarti yang dimaksud dengan religius Islam adalah keyakinan, berhati nurani, dan saleh menurut norma-norma Islam. Mengutip dari gramedia.com, secara garis besar nilai-nilai religius dibagi menjadi 4, yaitu nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai moral, dan nilai keagamaan. Dalam puisi Gusmus kali ini, penulis yakni saya sendiri ingin menggali nilai religiusitas dalam puisi beliau yang berjudul Kaum Beragama Negeri Ini. Pada bab 3 ini kita akan membahas mengenai puisi yang berjudul Kaum Beragama Negeri Ini. Tuhan, lihatlah betapa baik kaum beragama negeri ini. Mereka tak mau kalah dengan kaum beragama lain di negeri-negeri lain. Demi mendapatkan ridho, mereka rela mengorbankan saudara-saudara mereka untuk merebut tempat terdekat di sisimu. Mereka bahkan tega menyondok dan menikam hamba-hambamu sendiri demi memperoleh rahmatmu. Mereka memaafkan kesalahan dan mendiamkan kemungkaran, bahkan mendukung kelaliman untuk membuktikan keluhuran budi mereka. Terhadap setan pun mereka tak pernah berburuk sangka. Tuhan, lihatlah betapa baik kaum beragama negeri ini. Mereka terus membuatkanmu rumah-rumah mewah di antara gedung-gedung kota, hingga di tengah-tengah sawah dengan kubah-kubah yang megah dan menara-menara menjulang untuk meneriakan namamu, menambah segan dan keder hamba-hamba kecilmu yang ingin sowan kepadamu. Namamu mereka nyanyikan dalam acara hiburan hingga pesta agung kenegaraan. Mereka merasa begitu dekat denganmu, hingga masing-masing merasa berhak mewakilimu. Ia memiliki kelebihan harta, membuktikan kedekatannya dengan harta yang engkau berikan. Yang memiliki kelebihan kekuasaan, membuktikan kedekatannya dengan kekuasaannya yang engkau limpahkan. Yang memiliki kelebihan ilmu, membuktikan kedekatannya dengan ilmu yang engkau karuniakan. Mereka yang engkau anugerahi kekuatan, seringkali bahkan merasa diri engkau sendiri. Mereka bukan saja ikut menentukan ibadah, tapi juga menetapkan siapa ke surga, siapa ke neraka. Mereka sakralkan pendapat mereka, dan mereka akbarkan semua yang mereka lakukan, hingga takbir dan ikrar mereka yang kosong bagi perut beduk. Allahu Akbar walillahil hamd. Pada bab 4 ini kita akan menggali isi nilai religiusitas dalam puisi kaum beragama negeri ini. Puisi di atas yang barusan saya baca tadi membahas tentang keadaan kaum beragama yang ada di negeri ini. Maksudnya tentu saja negeri kita tercinta, Indonesia. Mereka menganggap diri mereka, para agamawan, adalah orang yang paling dekat dengan Tuhan. Para agamawan ini mempunyai kelebihan harta, ada yang punya kelebihan kekuasaan, dan juga kelebihan ilmu. Mereka yang mempunyai kelebihan harta merasa dekat dengannya, merasa dekat dengan Tuhan karena hartanya itu. Mereka bisa menggunakan harta yang mereka miliki di jalan Allah, di jalan Tuhan, dalam kebaikan dan ketaatan kepadanya. Yang mempunyai kekuasaan pun demikian. Mereka menggunakan kekuasaannya agar bisa mendekatkan diri dan juga umat kepada Tuhan. Mereka menggunakan kuasanya itu agar bisa meraih ridho Tuhan. Para agamawan negeri ini saking punya kuasa, harta, bahkan ilmu, kadang-kadang mereka lupa hingga rela membuat lingkungan sekitarnya menjadi rusak asalkan bisa berdekatan dengan Tuhan. Maksudnya apa? Mereka punya kuasa. Karena mereka punya kuasa, maka mereka gunakan kuasa itu diutamakan untuk mereka dulu, untuk mendapatkan ridho dulu,
mendapatkan ridho Tuhan agar mereka yang dapat dulu gitu. Meskipun di samping itu mereka berusaha mengajak umat mendekat pada Tuhan, tapi karena mereka diberi kelebihan, mereka lebih merasa diridhoi daripada yang lain. Hal ini bisa dilihat contoh-contohnya pada bait kedua puisi itu. Bahkan yang mempunyai ilmu lebih dalam bidang agama, mereka yang merasa ilmunya tinggi sampai berani menjustifikasi si A masuk surga dan si B masuk neraka berdasarkan pendapat mereka semata. Mereka lupa bahwa ilmu yang mereka dapatkan adalah pemberian Tuhan juga. Seandainya Tuhan tidak memberikan ilmu itu, tentu mereka ya tidak punya keutamaan sebagai ahli ilmu gitu. Dan seorang hamba tentu tidak bisa menentukan nasib hamba lainnya karena mereka sama-sama tak berdaya. Tadi itu adalah pembahasan terkait isi puisinya, dan ini adalah referensi yang saya gunakan, bisa dilihat sendiri. Terima kasih atas perhatiannya, semoga konten yang saya upload ini bermanfaat. Bila ada salah kata dan pengucapan atau yang kata-kata yang dirasa tidak jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kritik dan saran tentu akan sangat membangun bagi konten saya ke depannya begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.